Halo viewers, kembali lagi di Berita Populer Indopos. Viewers bisa lihat dan baca semua berita ter-up-to-date hanya di website Indopos. Bersama saya Bu Haji, buka aja Indopos. Dan saya Paji, pantau aja Indopos. Ditemani oleh redaktur pelaksana Indopos, yaitu Bung Aldo. Selamat datang kembali Bung Aldo di Berita Populer. Ya, makasih Pak Haji, Bu Haji udah diundang lagi nih. Ketemu lagi sama Viewers pembaca. Indopos ya. Viewer Indopos, membaca setia Indopos. Ya. Baik, kita masuk ke berita yang pertama. Jokowi bertemu Elon Musk, Rocky Gerung, seolah kita memujanya. Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan CEO Tesla Elon Musk di kantor SpaceX Amerika Serikat baru-baru ini. Meski Elon Musk diakui hebat, tapi seolah Indonesia memuja keilmuannya. Memang siapa Elon Musk itu? Ya kapitalis yang mempromosikan potensi kemajuan manusia berdasarkan kemampuan teknologi, kata Rocky di Jakarta, Senin 16 Mei 2022. Oke, Bung Aldo gimana tanggapannya berita populer yang pertama kita? Iya, soal ini ya, ini berita nasional di kanal kita masuknya. Jadi sebenarnya Presiden Jokowi ini udah pulang lagi ke Indonesia. Kemarin dia sempat ke Amerika, ketemu sebenarnya tujuannya itu Jokowi ke Amerika itu dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN plus Amerika Serikat. Nah, di dalam agenda itu emang dia harus ketemu dan menjadwalkan ketemu sama Elon Musk itu kan. Seorang, kalau Pak Haji Bu Haji tahu, dia ini orang paling kaya, paling tajir di dunia. Ya, saat ini ya. Saat ini udah kan kekayaannya itu 4.000 sekian triliun. APBN kita aja 2.000 triliun kurang lebih ya. Jadi masih kalah. Dua kali Dengan kekayaannya bisa membiayai Indonesia. Betul. Dan yang paling fenomenal, Elon Musk ini pendiri Tesla, kita tahu mobil listrik. Belum lama akuisisi Twitter. Terus dia punya perusahaan SpaceX. SpaceX itu perusahaan yang membuat rudal yang ke angkasa, roket gitu, yang terbang ke angkasa. Nah, Jokowi bertemu setelah sebelumnya Menteri Luhut, Menko Luhut ketemu dia. Nah, habis ketemu Jokowi, Elon Musk ini jadi rame di jagat maya Twitter. Ada yang bilang nemuinnya hanya pakai kaos saja nih, kaosnya hitam sama kayak Elon Musk waktu itu. Iya. Jadi katanya ada begitu, terus katanya muja-muji Elon Musk. Nah, ini rame sehingga ini menjadi populer dibaca orang, baik dia itu sebagai pembaca presiden, kedua sebagai orang. Ini Rocky Gerung kan kalau ngomong asik Pak Haji ya, Bu Haji ya. No Rocky no party kan. Kalau dia udah ngomong pasti rame gitu. Ketiga, ya soal sosok Elon Musk ini yang menyebabkan berita ini jadi populer di Indopos. Faktor Elon Musk-nya, faktor Presiden Jokowi, dan faktor si Rocky Gerung. Itu Pak Haji, Bu Haji. Oke, menarik viewers. Kita masuk ke berita Yang populer yang kedua. Oke. Basnas beri edukasi pencegahan penyakit mulut dan kuku pada ternak. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas beri edukasi pencegahan penyakit mulut dan kuku pada ternak. Basnas menggelar acara sosialisasi pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak. Hadirnya acara ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada para peternak di seluruh balai ternak Basnas maupun tempat lain untuk mencegah penularan penyakit mulut dan kuku yang menjangkiti hewan ternak. Bung Aldo gimana? Ya, PMK ya. PMK. Penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Pak Haji, Bu Haji, ini berita PMK pada hewan ternak ini itu udah mulai ramai dari pekan lalu. Nah, ternyata di Indopos sampai pekan ini itu masih menjadi menarik, masih dibaca banyak orang. Ini faktornya cuma satu, karena ini setelah kita merayakan Idul Fitri, lalu muncul lagi nih PMK. Sebelumnya juga ada PMK pada hewan ternak, cuman sekarang mencuat lagi. Nah, karena PMK ini menarik, kenapa? Karena kan hewan ternak tuh rata-rata yang kita konsumsi ya, sehari-hari, bakal lagi kebutuhan yang 2 bulan lagi bakal ada Idul Adha yang hewan ternak menjadi hewan kurban begitu. Karena ini jadi konsumsi masyarakat sehingga menarik untuk dibaca soal running daripada isu PMK pada hewan ternak. Nah, Basnas memang salah satu badan negara yang memberikan edukasi atau pendidikan bagaimana mendeteksi, mengantisipasi PMK pada hewan ternak. Karena Basnas itu konsen ke situ, dia memberi pelatihannya kepada si peternaknya. Karena si peternak itu kan otomatis orang yang mengurus ternak itu yang paling pertama harus dikasih edukasi. Jadi lebih ke penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak ini yang menjadi menarik gitu.
Dan kita pikir ini Pak Haji, Bu Haji bakal jadi berita populer terus ya menurut saya kalau terus running gitu. Sampai menjelang Idul Adha Ya juga. betul, tapi kita sih berharap ya udah beres lah. Udah teratasi ya. Teratasi. Bung Aldo ya. Kita masuk ke berita yang ketiga. Indonesia dihadapkan lawan berat pada semifinal SEA Games, ini kata Ketua PSSI. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengaku tak mempermasalahkan lawan tim nasional U23 Indonesia pada semifinal SEA Games 2021 bertemu Thailand atau Malaysia. Paling penting optimis lolos final. Skuad Garuda Muda menunjukkan penampilan cukup baik dengan meraih 3 kali kemenangan beruntun dalam kompetisi tersebut. Indonesia baru saja menaklukkan 3-1 atas Myanmar pada laga terakhir penyisihan Grup A Minggu 15 Mei 2022. Oke, gimana tanggapannya Bung Aldo nih? Ya, Olahraga, terutama sepak bola. Jadi Pak Haji, Bu Haji, kalau udah ngomongin sepak bola Indonesia, terutama timnas, ke setiap ada event pasti jadi menarik untuk dibaca orang, terutama di Indopos. Jadi sekarang nih eventnya lagi SEA Games nih di Vietnam, dan timnas kita karena usianya yang dikirim adalah under 23 ya, kita sebut Garuda Muda, ini udah masuk babak semifinal. Nah yang jadi masalah atau jadi pemberitaan rame di semifinal ini, pokoknya kita kalau nggak ketemu Malaysia, Thailand, tapi udah dipastikan sepertinya ya. negeri Gajah Putih ya. Negeri Gajah Putih ketemu lagi Thailand. Sebenarnya dua-duanya jadi seru Pak Haji, Bu Haji. Kalau ketemu Malaysia, ya kita siapa sih yang nggak tahu perseteruan abadi ya antara Indonesia El Clasico kalau El Clasico-nya ASEAN. Tapi ketemu Thailand, kita harus akui bahwa Thailand adalah musuh paling berat Garuda Muda atau Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Walaupun di match pertama sempat kalah. Walaupun sempat kalah ya, mudah-mudahan aja Thailand. kita bisa memberikan yang terbaik lah gitu kan. Kalaupun hasilnya menang ya kita syukurin, tapi kalaupun kita kurang beruntung ya setidaknya memberikan perlawanan lah kepada Thailand gitu. Itu pasti dibaca orang, apalagi sekarang event SEA Games masih berlangsung gitu ya. Oke, menarik. Kita masuk ke berita yang keempat. Arsenal bertekuk lutut di hadapan Newcastle United di laga Premier League. Harapan Arsenal untuk lolos ke Liga Champions sekarang sudah tidak ada lagi setelah mereka kalah 0-2 dari Newcastle di St. James Park Selasa dini hari. Arsenal dipaksa bertekuk lutut oleh Newcastle United pada laga Premier League atau Liga Inggris dalam pertandingan ini. Newcastle membuat 2 perubahan dalam skuad sebelumnya bermain melawan Manchester City. Sementara itu, Arsenal melakukan 3 pergantian pemain dari tim yang berduel sebelumnya melawan Tottenham Hotspur. Gol pertama Newcastle United tercipta dari bunuh diri Ben White, sementara gol kedua dihasilkan oleh Bruno Guimaraes. Bagaimana Bung Aldo? Sepak bola lagi ya? Liga Inggris nih sepak bola. Sebenarnya saya nggak mau komentarin aja, karena ini dua-duanya bukan favorit saya lah begitu kan. Tapi ya menarik tuh karena Liga Inggris satu liga paling kompetitif di dunia, liga tanda petik paling mahal, banyak pemain bintang di sana. Keduanya lagi ini yang menarik ini yang lagi direbut ini peringkat 4. Karena kalau peringkat 1 kan City sama Liverpool dong ketahuan siapa. Nah peringkat 4 ini ada jatah Liga Champion untuk Inggris. Ini lagi kejar-kejaran Arsenal sama Tottenham. MU enggak nih? MU kalau saya udah ngomongin 4 besar MU bawa. Aduh, Pak Haji ya. Sedih bener. Iya. Tapi tenang, ada kompetisi yang lain. Buat Liga MU. malam Jumat saja. Liga malam cukup Jumat. sepertinya. Makanya tadi Pak Haji udah sebutin bahwa udah pupus berarti harapannya Arsenal gitu ya untuk ikut Liga Champion tahun depan. Kemungkinan besar ya Tottenham yang ambil jatah itu. Makanya ini pasti banyak dibaca oleh apa ya fansnya Arsenal ya, yang ada di Indonesia dan lainnya. Fansnya Hotspur juga nggak mau kalah. Belum lagi Indo Hotspur, berarti senang banget dia dengan prestasi ini. Dan satu lagi ini yang menarik, Arsenal tuh kalahnya Newcastle United ya, tim yang tadinya di awal-awal hampir degradasi ya. Calon tim Sultan nih Bung Aldo. Iya benar, ini calon tim Sultan ini, pemiliknya putra mahkota Arab Saudi ya. Bukan main. Kita lihat. Jadi Pak Haji tahun musim depan ada MU, ada NU. Nah, bukan itu ulama. Bukan NU-nya itu bukan salah satu ormas di sini bukan, tapi NU ya kan. Newcastle United. Gitu. Sekian perjumpaan kita di berita populer Indopos. Jangan lupa untuk para viewers buat terus baca berita terpopuler hanya di website indopos.co.id. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe Indopos Channel. Sampai jumpa di berita populer edisi minggu berikutnya. Bye viewers.